Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman penderita asam lambung kartan anxiety psikosomatis disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan ketenangan, diberikan kesenangan serta kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, yang belum subscribe, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis dan subscribe itu sangatlah penting bagi saya agar channel ini semakin berkembang. Ketika channel ini berkembang, tentunya akan menjadikan kebahagiaan saya, menjadikan kesemangatan saya untuk selalu memotivasi kalian semua dan mensupport kalian semua dan mengedukasi kalian semua, teman-teman. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai gangguan asam lambung kartan anxiety psikosomatis disorder dari saya, teman-teman. Jangan lupa klik tombol like-nya, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung kartan anxiety psikosomatis disorder, teman-teman. Bagi teman-teman yang menonton video ini, diharap like dulu, baik yang ada di YouTube, baik yang ada di TikTok, dimanapun sosmed berpikir positif, itu alangkah baiknya like dan follow, subscribe teman-teman, agar saya tambah semangat. Oke teman-teman, saya bukan dokter, juga bukan ahli herbal, juga bukan ahli psikiater teman-teman. Hanya saja saya penyintas penderita asam lambung kartan anxiety psikosomatis disorder yang akan berbagi pengalaman seputar gangguan asam lambung kartan anxiety psikosomatis disorder, teman-teman. Bagi teman-teman yang menonton video ini, alangkah baiknya tonton sampai selesai, jangan di-skip-skip agar tidak gagal paham, agar kalian mengetahui step by step cara kesembuhan dari asam lambung kartan anxiety psikosomatis disorder. Oke teman-teman semua, sebelum saya akan membahas tentang gangguan asam lambung di poin yang paling inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa seseorang bisa terkena gangguan asam lambung kartan anxiety psikosomatis disorder, teman-teman. Yang pertama, kita akan membahas ciri-ciri orang yang bisa terkena asam lambung kartan anxiety psikosomatis disorder. Tentunya ini mengambil dari pengalaman saya, teman-teman. Yang kedua, dari mana saja anxiety disorder itu terjadi. Dan yang ketiga, apa solusinya agar bisa lepas dari gangguan asam lambung kartan anxiety psikosomatis disorder. Yang pertama, membahas ciri-ciri orang yang bisa terkena gangguan asam lambung kartan anxiety psikosomatis disorder, teman-teman, yaitu orang yang memiliki sifat nggak enakan. Orang yang apa-apa itu nggak enakan, istilah Jawanya itu rikuhan. Yang kedua, yaitu orang yang sering memendam emosi. Bagaimana mau meluapkan emosi orang nggak enakan? Yaitu yang ketiga, yaitu pengennya perfeksionis, selalu berpenampilan wah sempurna, takut akan kegagalan. Terus yang keempat, yaitu terlalu mengutamakan orang lain, terlalu memperdulikan orang lain, terlalu mengutamakan orang lain, dan terlalu mengasihi orang lain dibanding dirinya sendiri, teman-teman. Yang kedua, orang bisa terkena asam lambung kartan anxiety psikosomatis disorder. Penyebabnya satu, yaitu orang yang keturunannya sudah ada riwayat bahwa orang tuanya atau kakeknya pernah terganggu
asam lambung cardiac anxiety psychosomatic disorder. Yang kedua yaitu disebabkan narkoba atau narkoboy. Yang ketiga yaitu disebabkan depresi. Dan yang keempat yaitu disebabkan traumatik. Sering sekali bagi penderita asam lambung cardiac anxiety psychosomatic disorder dari kalangan teman-teman bisa terkena gangguan asam lambung cardiac anxiety psychosomatic disorder, yaitu yang ketiga dan yang keempat. Apa itu? Depresi sama traumatik. Depresi baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam lingkungan. Yang keempat yaitu traumatik, disebabkan karena pernah memiliki luka sehingga teman-teman itu trauma akan hal tersebut terulang lagi, atau trauma pernah jatuh, atau sering sekali dari teman-teman seperti yang saya alami, traumanya yaitu pertama kali kena asam lambung GERD, seperti orang yang mau pingsan, seperti orang yang mau rasa ngambang antara seperti nyata dan tidak nyata. Hal itu juga memicu asam lambung cardiac anxiety psychosomatic disorder, teman-teman. Trauma hal tersebut. Jadi ada yang jangkanya lama, ada yang jangkanya pendek. Maksudnya cepat sembuh. Nah, terus solusinya agar keluar dari itu, yang pertama kalian harus menjaga pola pikirnya, mau menjaga pola hidupnya, dan juga mau menjaga pola makannya. Yang selanjutnya, teman-teman juga mau melakukan metode-metodenya. Melakukan metode-metodenya seperti jalan-jalan ringan, jalan-jalan pagi, sekitar 30 menitan, setelah itu berjemur, dan setelah berjemur, teman-teman jangan mengurung diri di dalam rumah. Apalagi di dalam kamar, kebanyakan melihat video-video yang ada di HP. Itu sangat susah untuk melawan sensasi. Sangat susah untuk mengalihkan sensasi ketika datang. Ketika sering mengurung diri terus menerus, hanya yang dipegang HP, melihat video-video yang di HP, intinya mengurung diri, rebahan, itu susah sekali untuk mengontrol pola pikir kita agar tidak terlalu over, agar tidak kemana-mana, agar tidak ngacau. Nah, maka ketika kalian setelah berjemur diusahakan, memang awal itu susah, maka perlu kalian paksa dan berlatih step by step. Juga mau melakukan sesuatu yang menyenangkan bagi teman-teman, seperti halnya hobi. Saya kategorikan teman-teman, ketika seseorang dari teman-teman, kamu teman-teman, terganggu gangguan asam lambung cardiac anxiety psychosomatic disorder, saya catat bahwa tahapan-tahapan penderita asam lambung cardiac anxiety psychosomatic disorder menuju sembuh, yaitu ada 3 fase, teman-teman. Ada 3 tahapan. Kalau fase pertama yaitu orang yang terkena gangguan asam lambung cardiac anxiety psychosomatic disorder, dia pastinya yang merasakan cemas, takut, khawatir, was-was, gundah gulana, juga sensasi-sensasi yang lain, sensasi-sensasi fisik. Dikatakan sensasi fisik itu seperti keliengan, terus mata buram, telinga berdengung, berdenging, kepala berat, leher menegang, dada bagian kiri dan kanan sakit, ulu hati sakit, kepala kebas, perut sakit bagian kiri dan kanan, makan nggak nyaman, ketika nggak makan ya nggak enak, gampang mual, mudah lapar,
mudah capek, mudah ngos-ngosan, mudah lelah, jantung berdebar-debar, punggung sakit, keringat dingin, tremor, biar-biaran, les-lesan, ngambang, seperti nyata dan tidak nyata. Terus diri kita, diri kalian itu rasanya itu kayak nggak ada jati diri lagi. Juga rasanya itu malas banget, malas sekali mau berdiri. Itu juga saya mengalami hal tersebut, teman-teman. Dengan izin Allah, pemulihan 1 bulan sembuh, teman-teman. Nah, ketika merasakan tersebut, teman-teman, itu masih di fase awal. Ketika dia sudah berusaha untuk bangkit, berlatih, step by step, mulai dari menjaga 3P-nya, pola pikirnya dijaga, agar tidak rasakan sensasi, agar tidak mengait-ngaitkan sensasi, juga mau menjaga pola hidupnya, nggak begadang, pola makannya teratur, sekalipun makannya sedikit tapi sering, itu sudah proses mulai berusaha menuju fase kedua, teman-teman. Juga mau melakukan metode jalan-jalan pagi 30 menit, setelah itu berjemur. Nah, ketika itu rutin dilaksanakan secara konsisten, dilakukan secara konsisten, secara rutin, sampai 1 bulan, ya minimalnya 2 minggu dulu, tapi rutin setiap hari. Nanti kalian akan merasakan perbedaan yang setiap harinya merasakan sensasi fisik, sensasi perasaan, itu akan berkurang. Yang biasanya sensasi fisik itu banyak sekali, pengalaman saya itu awet itu keliengan. Itu kebanyakan teman-teman juga di keliengan. Saya pun keliengan itu lamanya ya 1 minggu. Nah, maka ketika kalian sudah konsisten, maka ada perbedaan. Biasanya 1 hari sensasi itu datang terus menerus 24 jam tanpa henti. Karena sudah merutinkan metode, memang awalnya itu mau melakukan malas. Terus juga takut, cemas, khawatir, takut pingsan, takut seperti yang di awal, liengan, biar-biaran, keringat dingin, ngambang seperti mau pingsan. Nah, ketika hal itu terjadi, teman-teman, kalian harus paksakan saja. Kita lihat faktanya, itu pun tidak terjadi pingsan, teman-teman, hanya serasa mau pingsan. Ketika itu terjadi lagi, kita lihat faktanya saja, teman-teman. Nyatanya dulu-dulu, sebelum-sebelumnya, itu pun nggak pingsan kalian kan, begitu. Juga, ketika kalian konsisten, nanti 2 mingguan, pokoknya 1 minggu itu masih keliengan ketika jalan-jalan pagi. Juga malasnya itu ya masih besar. Ketika kalian konsisten istiqomah, itu nanti sensasi fisik itu akan berkurang. Bahkan sensasi perasaan itu juga akan berkurang, bisa mengendalikan. Bahkan tidak memikirkan sesuatu yang negatif terus. Tidak mengait-ngaitkan sensasi fisik kepada penyakit berat, penyakit kronis, bahkan pingsan dan kematian. Itu teman-teman. Itu ketika kalian mau konsisten. Biasanya yang 24 jam merasakan sensasi ketika sudah konsisten 2 minggu tanpa henti konsisten melaksanakan jalan-jalan pagi. Nanti 1 minggu 1 kali, 2 minggu 1 kali, 3 minggu 1 kali, 1 bulan 1 kali. Nah, itu kan memang memang belum hilang semua, teman-teman, sensasi itu. Tapi itu sudah bisa masuk ke fase kedua. Walaupun ada sensasi, tapi sudah nggak sesering di fase awal. Kalau di fase kedua, itu mau masuk ke fase ketiga, teman-teman, maka kalian harus mengendalikan pola pikir kita agar tidak ke-trigger lagi. Kalian berlatih bodoh amat, bersikap bodoh amat, masa bodoh dan cuek terhadap sensasi, dan tidak mengait-ngaitkan dengan penyakit kronis ataupun penyakit berat, teman-teman. Nah, ketika hal itu terbiasa,
atau sudah dibiasakan, nanti pikiran kita itu dengan sendirinya bisa mengendalikan tanpa harus memikir kemana-mana atau pikiran ngacau. Tentunya pikiran kita pasti akan berpikir jernih, tidak kemana-mana, tidak ngacau alias mengait-ngaitan sensasi. Begitu teman-teman. Dan nanti kalau sudah terbiasa, sudah tidak dibikin cemas, tidak dibikin takut, khawatir, gundah gulana, tentunya kalian masuk ke fase ketiga. Nah, mulai ke fase ketiga itu sudah sensasinya sudah habis, sudah mulai hilang. Memang ada sedikit kecemasan, itu pun sedikit sekali. Tapi nggak lama, cuma 5 menit atau beberapa menit gitulah. Itu nanti ketika kalian bisa melawan 5 menit itu, kecemasan 5 menit itu, berpikir takut atau takut mati, itu kalau kalian membiasakan, alah ini cuma sensasi numpang lewat begitu, nanti kalian akan terkendali, pikiran kalian tidak stuck ke pikiran yang negatif terus, dalam artian sudah penuh, sudah 100% kalian sudah bisa mengendalikan sensasi, maka kalian sudah mendekati kesembuhan teman-teman, sembuh total, sudah tidak takut pingsan, sudah tidak takut kambuh lagi, sudah tidak takut tentang kematian, seperti orang normal lagi. Nah, sekarang saya akan membahas hikmahnya jalan-jalan pagi, manfaatnya jalan-jalan pagi teman-teman. Jalan-jalan pagi itu manfaatnya sebenarnya besar sekali teman-teman. Apalagi ketika jalan-jalan, kalian itu jalan-jalannya ke tempat yang mana tempat itu seperti taman, seperti alun-alun, seperti perkebunan, seperti sawah yang ada pemandangan alam. Itu manfaatnya sebenarnya luar biasa. Di jalan-jalan ringannya itu manfaat untuk tubuh, untuk fisik agar bugar, juga bisa mengembalikan hormon endorfin dan serotonin, hormon kebahagiaan, dan hormon untuk mengendalikan stres kalian teman-teman. Nah, kalau melihat pemandangan-pemandangan seperti alam, perkebunan, sawah, ataupun taman-taman, itu manfaatnya untuk pola pikir teman-teman. Untuk pola pikir dalam artian untuk saraf, agar saraf kita nggak terlalu menegang. Itu teman-teman, ketika kalian mau melihat pemandangan yang hijau-hijauan, pemandangan yang indah di pagi hari, itu akan menjadikan saraf kita itu netral, saraf kita enggak tegang, juga saraf kita akan merasakan kesenangan. Itu teman-teman. Dan manfaatnya bisa untuk menetralkan saraf lagi, apalagi yang bisa menetralkan sarafnya yaitu dengan cara melihat hijau-hijauan, melihat air yang mengalir seperti air sungai itu teman-teman. Terus setelah itu kan tentunya berjemur. Apa manfaatnya berjemur? Tentu manfaatnya berjemur teman-teman yaitu untuk mendapatkan vitamin D murni dari Allah. Itu teman-teman. Karena penderita GERD ketika mengalami GERD ya, itu dikarenakan kurangnya vitamin teman-teman. Maka bagi teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung GERD itu ditambah anxiety psychosomatic disorder, itu harus berjemur teman-teman. Obatnya GERD itu ya dengan cara berjemur, karena penderita GERD itu kurang akan vitamin begitu. Kalau seandainya kalian itu hanya di asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder gitu toh, ya itu saja ya, lakukan itu. Kalau seandainya kalian lambungnya dirasa nggak normal, dalam artian ada luka di area lambung, kalian cukup minum kunyit seperti saya dulu teman-teman. Saya mengonsumsi kunyit herbal itu 2 bulan sama madu.
begitu 2 bulan. Setelah pemulihan, pas waktu pemulihan saya sudah tidak mengonsumsi lagi. Begitu teman-teman. Juga teman-teman harus memperlakukan diri kalian itu layaknya orang normal. Kalian ketika hanya gangguan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis disorder, kalian juga harus melakukan aktivitas yang menyenangkan. Terus kalian lakukanlah atau praktekkan diri kalian seperti orang normal. Kalian jangan merasa bahwa kalian itu dalam keadaan sakit. Kalian itu perlakukan diri kalian sendiri seperti orang normal. Memang kalian itu normal, kalian itu nggak punya penyakit teman-teman, hanya di gangguan pola pikir sama mental saja. Itu obat-obatnya itu tadi. Obat saya teman-teman bisa sembuh, bisa keluar dari gangguan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis disorder. Terus ketika sensasi ini yang masih pemula, kalian jangan sering mengait-ngaitkan sensasi itu dengan penyakit kronis atau penyakit berat teman-teman. Itu nggak ada hubungannya. Dan apapun sensasinya bagi penderita asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis disorder itu tidak berbahaya. Sekali lagi, apapun sensasinya bagi penderita asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis disorder itu tidak berbahaya. Begitu teman-teman. Jadi sudah jangan mengait-ngaitkan sensasi, jangan merasakan gundah gulana akan sensasi, jangan meratapi sensasi. Sensasi itu disebabkan pola pikir kalian yang terlalu over, yang berlebihan, yang kemana-mana atau liar, susah dikontrol. Akhirnya sensasi itu muncul. Lah, sensasi itu tidak berbahaya teman-teman. Makanya kalian enjoy saja, netral. Kalian ketika ada sensasi, kalian ya pelajari sebab musababnya sensasi itu muncul itu dari mana. Terus ketika kalian mengetahui sensasi itu muncul, oh ternyata dari pola pikir, maka kalian jangan berpikir keras atau over teman-teman. Begitu, dibikin netral agar sensasi tidak sering bermunculan. Apalagi takut tentang pingsan, terus takut tentang itu. Kalian harus pelajari itu dulu teman-teman. Terus bagi teman-teman yang masih belum mau bangkit, saya tanya ke kalian, mau sampai kapan kalian hidup dalam kecemasan teman-teman? Mau sampai kapan kalian hidup dalam ketakutan, hidup dalam pola pikir anxiety teman-teman? Apa enak hidup dalam kecemasan dan ketakutan teman-teman? Pengalaman saya itu tidak enak. Kalau kalian juga merasakan waktu kecemasan itu datang, ketakutan itu ada, maka ya kalian harus bangkit teman-teman. Lakukan metode-metodenya. Kalian jangan di fase 1 terus. Kalau saya contohkan seperti anak sekolah. Kalau di fase 1 terus itu seperti anak sekolah yang nggak naik-naik teman-teman. Dalam artian tidak naik kelas. Begitu. Kalian mau sampai bertahun-tahun, hanya berdiam diri, mengurung diri, apalagi mengurung diri di dalam kamar, senangnya rebahan, senangnya bermalas-malasan, kalian itu seperti anak sekolah itu yang nggak naik-naik. Begitu. Kapan kalian mau naik ke fase kedua? Apalagi naik ke fase ketiga? Makanya ayo bangkit teman-teman. Lakukan metodenya. Lakukan metode-metode yang saya sampaikan. Juga mau menjaga 3P-nya, pola pikirnya dijaga, pola hidupnya dijaga, dan pola makannya dijaga teman-teman. Dan terapkan dalam pikiran kalian, mindset kalian, dan hati kalian bahwa gangguan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis disorder itu pasti sembuh teman-teman. Begitu, kalian harus semangat, kalian harus bangkit teman-teman. Tetap semangat, jangan menyerah, jangan berputus asa,
tetap berjuang, tetap berikhtiar, dan semoga video ini bisa memotivasi kalian, bisa menemani kalian, dan bisa mengedukasi kalian semua, dan bisa menjadi sabab musabab kesembuhan teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.